Saudaraku, apa maksudmu? Pendeta Hitam beraninya menjadikan gadis suci sebagai korban untuk berlatih ilmu hitam dan menyiksa rakyat kerajaan naga. Raja Surya, kenapa kau memaksaku? Jika kau turun tahta, akan langsung kuhentikan ilmu hitam pendeta ini dan menjaga kedamaian kerajaan naga. Bukankah ini lebih baik? Cepat bawakan gadis suci yang siap. Aku terluka parah oleh Raja Surya. Butuh energi suci gadis untuk sembuh. Mataku, dasar jahat. Beraninya kau menyerangku. Di sana ada orang. Untung masih hidup. Lukanya parah. Kalau darahnya tak dihentikan, dia bisa mati. Rumput penahan darah. Kau memberiku apa? Rumput penahan darah. Bisa menghentikan darah. Aku tak punya dendam padamu. Aku tak akan mencelakaimu. Aku terluka parah. Kalau dia mau mencelakaimu, tak perlu repot-repot. Sebenarnya kau beri apa? Rumput penahan darah. Kok bisa begini? Terlalu gelap. Aku salah pilih. Rumput bekas sapi untuk kawin sapi jantan. Obat keras. Dia sudah terluka parah. Ditambah obat ini, kalau tak segera dilepas, dia pasti meledak mati. Kalau aku tidur dengannya, dia bisa selamat. Dan aku takkan jadi korban. Aku akan bertanggung jawab. Kalau wanita itu masuk, kita berdua akan mati. Lari! Lari sana! Kalian para penjahat munafik! Menganiaya gadis desa! Tak takut azab? Aku azabnya. Tunggu. Aura di tubuhmu aneh. Tanda sucinya hilang. Beraninya merusak rencanaku. Kalau begitu, kau tak berguna lagi. Liontin ini, dulu dia tak punya liontin ini. Jangan-jangan ini milik pria yang tidur dengannya. Ini liontin Raja Naga. Ini milik pribadi Raja Surya. Hanya ada satu di seluruh dunia. Yang tidur dengannya pasti Raja Surya. Kalau begitu, aku bisa bawa liontin ini ke istana untuk mengaku keluarga. Berpura-pura anak kita adalah pewaris naga, mengganti posisi. Membuat anak kita bercampur darah murni naga. Dan mewarisi tahta kerajaan naga. Dibanding membunuh Raja Surya, ini 100 kali lebih mudah. Dia gadis malam itu.
Kenapa aku merasa dia asing? Kau bilang kau gadis yang kucari. Ada bukti? Baginda, silakan lihat. Benar, liontin istanaku. Sepertinya dia memang gadis malam itu. Mungkin karena aku terluka parah, memori jadi kabur, makanya merasa asing. Ada satu hal lagi. Hamba sudah hamil sebulan lebih. Janin di perut hamba adalah darah daging, Baginda. Coba. Penasihat kerajaan, segera periksa nadi gadis ini. Lapor, Baginda Raja, Ibu Suri. Nona Ratna memang hamil sebulan. Janinnya stabil. Karena ada liontin istana dan mengandung pewaris naga. Biarkan dia tinggal dulu. Setelah melahirkan, bawa anaknya ke batu warisan darah, periksa apakah darahnya klan naga. Barulah tahu kebenarannya. Kalau begitu, kau tinggal di istana dulu. Istirahatlah baik-baik. Jaga kandunganmu. Terima kasih, Baginda. Gadis Ayu, akhirnya kau sadar. Kenapa kau jatuh di bawah tebing? Badanmu penuh darah. Ada apa? Aku tak ingat apa-apa. Apa yang terjadi? Mungkin waktu cari obat di gunung, aku terpeleset lalu tak sengaja jatuh. Terima kasih banyak, Bibi Sari. Tanpa Bibi, aku pasti sudah mati. Syukurlah kau sadar. Kau kan tabib. Kau tahu kondisi dirimu. Kau bisa jaga diri. Aku pulang dulu ya. Kalau ada apa-apa, panggil aku. Selain luka luar, tubuhku tak apa-apa. Aku ini hamil. Aku pasti bertanggung jawab. Aku anak yatim piatu, hidup sebatang kara. Sekarang ada anak bersamaku. Aku takkan sepi lagi. Siapapun ayahnya, ini darah dagingku. Aku harus melahirkannya baik-baik. Ini simbol dari darah klan naga. Berhasil. Ini pil penyamar naga. Setelah lahir, beri padanya. Bisa membuatnya sesaat menunjukkan darah klan naga. Cukup untuk menipu tes batu warisan darah. Namakan dia Bagus. Bagus Pratama diangkat jadi pangeran mahkota. Atas jasanya melahirkan pewaris naga, Ratna Dewi diangkat jadi permaisuri. Memegang segel permaisuri, menguasai 6 istana wanita. Terima kasih, Baginda. Hamba akan setia membantu Baginda dan mendidik pangeran mahkota. Ini iblis. Ini iblis. Iblis. Ini anak-anakku. Kalaupun kalian iblis, ibu tak akan pernah menelantarkan kalian. Ibu akan berusaha sekuat tenaga untuk membesarkan kalian. Benasihat, sejak 5 tahun lalu saat melawan pendeta hitam, luka anak raja tak kunjung sembuh. Sering kambuh, tiap bulan selalu begini. Lukanya kambuh dan menderita. Coba pikirkan lagi, apa masih ada cara lain yang bisa dicoba? Mendengar anak raja teriak begini, hatiku seperti dipotong pisau. Susah tidur dan makan. Berani sembunyi, kuhajar kau. Pangeran mahkota, ayahmu menderita di pavilion. Bukannya khawatir, malah begitu kejam. Menghukum orang lain untuk bersenang-senang. Sungguh kejam dan tak berhati. Tak ada sedikit pun hati baik klan naga. Bagus masih kecil, belum tahu aturan. Ini hanya kelakuan nakal, cuma main-main. Mohon jangan ambil hati. Anda mau marahinya begini, anak ini pasti merasa sedih dan sakit hati. Nenek, aku salah. Ampuni aku kali ini saja. Aku kan satu-satunya cucu nenek. Baru 5 tahun, sudah begitu kejam. Tidak tahu aturan. Kalau bukan karena batu warisan darah yang membuktikan darah klan naga, aku tak akan percaya ini cucuku. Bawa Bagus keluar dulu.
Aku mau bicara lagi dengan penasihat kerajaan tentang cara menyembuhkan raja. Baik. Cepat, penasihat kerajaan. Carilah cara menyembuhkannya, Raja. Para tabib istana sudah mengerahkan semua. Hamba dengar, di masyarakat ada banyak tabib sakti hebat. Ilmunya unik. Mungkin bisa menyembuhkan penyakit raja. Bagaimana kalau kita cari di masyarakat? Kau yang urus semuanya. Carilah tabib sakti yang bisa menyembuhkan raja. Biayanya apapun. Hamba laksanakan. Dharma, Raka, Bayu, ingat ya, di luar harus tetap jadi manusia, harus nurut ya, bantu ibu mengobati orang. Kalau sudah dapat uang, ibu akan belikan kalian tanghulu manis. Iya, Ibu. Batuk darah, wajah pucat, tenaga habis. Waktunya sudah dekat, takkan lama lagi. Tabib sakti, tolong selamatkan aku. Penyakit ini tak bisa sembuh. Jangan sia-siakan tenaga. Pak Wira sudah sakit bertahun-tahun. Sudah ke banyak tabib, tak ada gunanya. Uang keluarga sudah habis. Cuma menunggu kematian. Dharma, ambil 3 gram rumput ungu. Raka, ambil 2 gram umi paru. Bayu, ambil rumput bangau kering itu. Siap, Ibu. Cepat minum. Konyol. Organ tubuhnya hancur. Mana mungkin bisa sembuh dengan pil herbal? Percuma. Dia akan segera mati. Tabib Sakti, terima kasih telah menyelamatkanku. Anda seperti orang tua kandungku. Akhirnya ada harapan. Raja akhirnya selamat. Ilmu tabib sakti hebat, seperti tabib legenda. Raja sekarang sakit parah, tak kunjung sembuh. Mohon tabib sakti ikut saya ke istana untuk mengobati raja. Yang mulia bercanda. Saya hanya gadis pengumpul obat dari gunung. Hanya tahu sedikit soal obat herbal. Mana mungkin bisa mengobati penyakit raja. Penasihat kerajaan, jangan menyulitkanku. Saya masih harus mengantar anak-anak ke sekolah. Raja sekarat. Beraninya kau biarkan raja mati. Itu kejahatan yang bisa menghabisi seluruh keluarga. Baiklah, saya coba saja. Tiga anak ini ternyata sama seperti anak raja saat kecil. Saya melihat kalian bertiga rasanya sangat akrab. Saya suka dari hati. Jangan marah ya kalau saya lancang. Kami juga suka Nenek Suri. Nenek sangat akrab, seperti nenek kandung kami. Seperti nenek kandung. Maaf, Ibu Suri. Mereka masih kecil dan naif, tak tahu malu. Tak apa. Anak-anak bicara tulus. Saya senang mendengarnya. Wajahnya lembut, hatinya baik. Wajahnya lebih nyaman dilihat. Nona Ayu. Baginda terkena ilmu hitam pemakan naga. Luka lama Baginda sulit sembuh. Saya pakai Angelica dan akar kuning, ditambah kayu emas untuk pengobatan. Malah membuatnya lebih sakit. Racunnya makin parah. Jaga rahasia kondisi Baginda, fokuslah mengobati. Baginda,
Gadis desa, ayo. Atas perintah Ibu Suri dan penasihat kerajaan, datang untuk mengobati Baginda. Mohon Baginda maafkan tuancanganku. Aura jahatnya sangat pekat. Angelika, akar kuning, dan kayu emas. Hanya untuk aura jahat biasa. Obat ini malah akan memperburuk rutanya. Harus pakai rumput ungu dan bunga emas perak. Dihaluskan dengan batu obat menjadi salep. 1 jam lagi. 1 jam lagi. Kita pernah bertemu? Hamba tak pernah bertemu Baginda. Itu dia, ternyata tak mati. Berarti ketiga anak ini pasti anak haramnya dengan Baginda. Anakku, bagaimana keadaanmu? Lukaku sudah membaik, membuat ibu khawatir anakmu tak berbakti. Terima kasih, Tabib Sakti. Bisa menyembuhkan Baginda Raja adalah berkah bagi saya. Luka lama Baginda belum sembuh, masih perlu dipulihkan perlahan. Baru akan sembuh sepenuhnya. Ibu! Ibu! 3 anak ini terasa akrab sekali. Mereka ketiganya anakmu. Baginda, mereka anak saya. Lalu, siapa ayah mereka? Dulu saya cari obat di gunung, tak sengaja jatuh tebing. Setelah sadar, saya amnesia. Saya tak tahu siapa ayah mereka. Ternyata dia amnesia. Pantas tak mengenaliku. Aku putuskan, kau dan ketiga anakmu tinggal di istana untuk memudahkan pengobatan. Ayah Raja tak pernah memelukku. Aku tak suka mereka. Aku tak mau mereka tinggal di istana. Terima kasih atas kebaikan Baginda dan Ibu Suri. Kami masih harus sekolah, tak bisa tinggal di istana. Apa yang kalian pelajari? Membaca tulis, kenali obat, belajar hitung, Kenal tata krama. Bantu ibu mengobati orang. Tinggal di istana saja. Putri Ayu tinggal di pavilion samping pavilion naga untuk pengobatan. 3 anak ini jadikan pembantu belajar bagus. Biar bisa mengajari bagus untuk lebih bijak. Terima kasih atas kebaikan Baginda dan Ibu Suri. Bangunlah. Saya hantar kalian ke pavilion ilmu. Ikuti Pangeran Mahkota dulu, belajar bersama. Aku antar kau ke pavilion samping. Buku-buku di sini, kalian boleh baca sesukanya. Kedepannya, belajar bersama Pangeran Mahkota. Berguna untuk kalian. Bagus. Ibu berjuang keras agar kau jadi Pangeran Mahkota. Jangan biarkan 3 anak ini merebut posisimu. Usir mereka. Tenang Bu, aku pasti cari cara agar mereka enyah dari istana. Ini semua milikku. Beraninya kalian sentuh. Nenek Suri bilang, kami boleh lihat. Beraninya kalian robek bukuku. Berani melawanku. Cari mati. Nenek, cepat masuk. Mereka tidak menindasku. Beraninya kalian. Berani melukai Pangeran Mahkota. Melawan atasan. Cari mati. Pengawal, seret mereka keluar dan pukul mati. Tunggu. Tanya dulu. Sebenarnya ada apa? Nenek, mereka mau mencuri bukuku. Aku coba halangi. Mereka malah merobek bukuku. Juga mendorongku jatuh. Anak durhaka. Beraninya kalian. Ibu Suri baik hati membiarkan kalian di istana. Kalian malah merasa disayang. Berani-beraninya melawan Pangeran Mahkota. Apa kalian sudah lama ingin menggantikan Pangeran Mahkota? Masih kecil sudah berniat memberontak. Seret mereka keluar dan pukul mati. Permaisuri terlalu gegabah. Jangan hanya dengar Pangeran Mahkota. Pangeran Mahkota yang merebut dan merobek buku. Juga memukul kami. Kami tak mendorongnya. Kakak sedang melindungi kami. Lalu dia sendiri yang menginjak buku, lalu tersandung. Pangeran, kamu penuh kebohongan, kejam dan sadis. Bagaimana bisa nenek punya cucu sepertimu? Bagaimana nenek bisa percaya menyerahkan kerajaan padamu? Pengawal, cepat bawa anak-anak untuk diobati. Nenek marahin aku. Nenek gak sayang aku lagi. Kalau gitu, aku juga gak mau nenek lagi. Nenek Suri, awas!
Durhaka! Beraninya kau menyerangku! Cepat, bawa anak-anak ke Istana Damai. Panggil Nona Ayu. Jantungnya hancur. Anakku. Anakku. Semua salahku. Anak-anak ini melindungiku. Makanya terluka parah. Anakku. Anakku. Pasti aku cemas tadi. Aku salah lihat. Anak-anak, Ibu minta maaf. Ibu selamatkan banyak orang, tapi tak bisa selamatkan anak-anakku sendiri. Ibu payah sekali. Baginda, darah murni naga bisa menyembuhkan tulang. Pasti bisa menyembuhkan jantung anak-anak. Ibu Ratu benar. Aku hampir lupa. Darah murni naga bisa menyembuhkan jantung. Mohon Baginda, selamatkan anak-anakku. Baginda, jangan. Anda berdarah mulia, yang teragung. Mana bisa memberi darah pada orang jahat? Mereka tak pantas. Orang jahat tanpa ayah, mati saja. Mereka lancang, menyinggung pangeran mahkota. Harusnya dihukum mati, harus mati. Jangan bicara sembarangan. Jelas ini salah bagus. Merampas buku, memukul, dan memfitnah. Ketiga anak itu terluka parah karena menyelamatkanku. Berbuat apa salahnya? Semua rakyat adalah rakyatku. Tak ada perbedaan. Utamakan nyawa. Mohon Ibu Suri keluar. Ibu Suri, hamba perhatikan, ketiga pangeran muda ini diserang ilmu hitam pengikis naga. Ini ilmu hitam dari pendeta hitam yang dikuasai pendeta Seno. Ilmu ini dan darah murni naga adalah musuh bebuyutan. Yang punya darah murni naga tak bisa mempelajari. Ilmu hitam pengikis naga. Bagus ternyata bisa memakainya. Jangan-jangan pangeran mahkota bukan dari klan naga. Penasihat, cepat ke kuil leluhur. Ambil batu warisan darah. Segera periksa darah pangeran mahkota lagi. Gimana ini? Harus cepat usir Raja Surya, baru bisa bertindak. Bunuh mereka berempat. Kalau tidak, akan ketahuan. Rencana bertahun-tahun akan hancur seketika. Baginda, bagus baru saja sangat terkejut. Di istana burung Phoenix, dia pingsan menangis berkali-kali. Mulutnya terus memanggil ayahanda. Baginda, cepat lihatlah. Baginda, dia ini satu-satunya keturunan Baginda. Beliau lebih penting dari ketiga anak ini, kan? Lagi pula, ketiga anak itu sudah ditransfusikan darah naga. Mereka akan segera sadar. Baginda, lihatlah bagus. Jaga mereka baik-baik. Kalau ada apa-apa, lapor langsung padaku. Kau, siapa kau? Pengambil nyawa kalian berempat. Bagus bukan keturunan naga. Ketiga anak ini baru pewaris naga sejati. Suami Putri Ayu yang terlupakan itu adalah putraku. Ayahanda, Nenek sangat marah. Aku takut. Temani aku. Ketiga anak itu penurut dan penakut. Andai mereka benar anakku. Bagus begitu kejam dan bandel. Sama sekali tak seperti keturunan naga. Tapi batu warisan darah sudah membuktikan dia naga. Jadi harus dididik baik-baik. Permaisuri Agung, hamba tak pernah menyinggung Anda. Kenapa Anda mau membunuh kami, ibu dan anak-anak? Kau membawa 3 anak harang untuk memanjakan raja dan ibu suri. Jelas-jelas kau mengincar tahta pangeran mahkota. Mau menggantikan aku menjadi permaisuri agung. Ambisimu sudah terlihat. Tidak. Hamba tak pernah berpikir begitu. Hamba hanya ingin menyembuhkan Baginda, melindungi anak-anak hidup tenang. Omong kosong. Percuma bicara. Hari ini kalian semua mati. Jangan sakiti ibu. Kalian saja tak aman. Masih mau melindungi ibumu? Formasi penjara naga ini untuk kalian bertiga, anak-anak jahat. Mati!
berani melukai cucu suri, akan ku buat kalian hancur lebur. Akhirnya bisa menyingkirkan ketiga ancaman ini. Anak-anak, anak-anakku, hentikan. Kumohon, lepaskan mereka. Mati semua! Hari ini, kematian kalian! Hentikan! Nenek tua, mundur sana! Jangan ganggu rencanaku! Pendeta hitam, kau bersekongkol dengan Ratna Dewi, membunuh cucu raja dan membentuk formasi penjara naga. Hari ini, aku akan menegakkan keadilan. Kubasmi kau, makhluk iblis! Ibu Suri, lihat, 3 cucu raja akan mati. Ibu Ratu, Baginda, penasihat kerajaan tak ada. Cepat obati Ibu Suri. Baik. Tenanglah, Baginda. Meskipun Ibu Suri terluka parah oleh kekuatan iblis, tapi inti jiwa naganya tak terluka. Nyawanya aman. Cukup istirahat yang cukup. Segera akan sadar. Sebenarnya ada apa ini? Siapa yang melukai Ibu Ratu? Harus sebelum Ibu Suri sadar dan mengungkap kebenarannya. Habisi mereka semua. Kalau tidak, aku dan Bagus tamat. Baginda, Bagus dulu memang nakal dan melukai ketiga putra. Hamba sangat bersalah. Maka hamba membawa Nona Ayu dan anak-anaknya ke kuil damai untuk berdoa bagi anak-anak minta restu Buddha. Tapi tak disangka, Nona Ayu malah memaksaku untuk menyerahkan tahta permaisuri padanya. Hamba menolak, lalu dia bersekongkol dengan pendeta hitam di kuil damai untuk membunuh hamba. Ibu Suri untuk menyelamatkanku terluka parah oleh pendeta hitam itu. Fitnah, jelas-jelas kamu bersekongkol dengan pendeta hitam. Di kuil damai, kau pasang formasi penjara naga untuk membunuh kami sekeluarga. Ibu Suri menyelamatkan kami, makanya terluka parah disergap pendeta hitam. Baginda, benar kata ibu. Permaisuri Agung dan pendeta hitam yang mau mencelakai kami. Baginda, jika hamba sungguh mau celakai Ibu Suri Agung, kenapa harus menunggu sampai sekarang? Hamba sebagai permaisuri, teladan bagi rakyat. Mana mungkin hamba berbuat hal sehina ini? Kalian melukai Ibu Suri, masih berani membalikan keadaan. Ratna Dewi, kau wanita jahat. Kau bersekongkol dengan pendeta hitam untuk mencelakai saya. Masih berani memfitnah menantu dan cucu-cucu saya yang baik hati. Kau pantas mati. Tunggu aku bangun. Akan kupeluk kulitmu. Kubuat kau hancur. Hal ini sulit dibuktikan. Tunggu Ibu Suri bangun. Biar Ibu Suri putuskan. Kalian semua mundur. Jangan buat masalah lagi. Putri Ayu, kau dan ketiga anak jahatmu. Kalian bisa lari, tapi takkan bisa sembunyi. Lihat saja, akan kubunuh kalian. Permaisuri Agung. Baginda Raja khawatir Ibu Suri Agung terluka parah. Seharian tak nafsu makan. Hamba sengaja datang membawakan kue hauson buatan tangan agar Baginda bisa makan. 3 mangkuk ini untuk siapa? Untuk Pavilion Ayu, Permaisuri. Untuk Nona Ayu dan ketiga putra-putranya. Setelah makan ini, kau dan ketiga anak jahatmu akan berangkat bersama. Ibu, Nenek Suri, kapan dia bisa bangun? Sebentar lagi. Meskipun ibu masih belum mengerti kenapa Permaisuri Agung sengaja mau celakai kita. Tapi ini istana kerajaan, ini wilayahnya. Kita tak punya pelindung. Satu-satunya yang bisa membuktikan kebenaran kita adalah Nenek Suri. Jadi kalian harus sabar menunggu Nenek Suri bangun. Jangan berbuat gegabah, biar Permaisuri tak dapat celah. Paham? Paham, Ibu.
Tunggu! Permaisuri hanya ingin membunuh kita. Harus waspada. Sudah aman, makanlah. Ibu juga makan. Ibu tidak lapar. Hari ini kalian menderita banyak. Makan yang banyak. Racun tersembunyi. Jarum perak pun tak bisa mendeteksinya. Permaisuri, kau wanita berbisa. Beraninya kau pakai cara licik begini untuk mencelakai anakku. Gimana? Oh, rumput hati naga. Klinik istana punya rumput hati naga. Bisa melawan racun tersembunyi. Nona Ayu, kau sedang apa? Aku ambil obat untuk luka lama Baginda Raja. Aku berhak memakainya. Permaisuri Agung, kau tak berhak menghalangiku. Oh, obat untuk luka lama Baginda Raja. Kalau begitu, suruh tabib istana periksa. Dan lihat apa ini obat untuk luka lama Baginda Raja. Pengawal? Lapor Permaisuri Agung, ini rumput hati naga. Tidak sama dengan obat untuk luka lama Baginda Raja yang diberikan Nona Ayu. Sama sekali tak cocok. Pengawal, tangkap Ayu. Dia mencuri obat langka istana. Niatnya licik. Hanya bisa mohon pada Baginda untuk dapat rumput hati naga dan selamatkan anakku. Kau mencuri obat dan berani masuk istana damai. Beraninya kau. Minggir, aku mau temui Baginda. Mohon obat dari Baginda untuk selamatkan anakku. Waktu anakku tak banyak lagi. Kalau ditunda lagi, dia takkan selamat. Hari ini, walau harus berkorban, aku harus ambil risiko. Minggir! Mengacau di hadapan Raja. Kejahatan terberat. Bunuh dia. Aku tabib pribadi Baginda Raja. Membunuhku adalah makan. Itu penghinaan pada Baginda. Ada apa di luar? Kok ramai sekali? Baginda, Nona Ayu mencuri pengawal, berniat memberontak di luar gerbang. Menantuku takkan memberontak. Pasti si Jalang Ratna Dewi itu yang menjebak dia. Anakku, cepat bela menantumu. Cepat selamatkan anak-anakmu. Tolong Baginda. Anak-anak kena racun tersembunyi. Harus pakai rumput hati naga. Kalau tidak, mereka takkan selamat. Apa? Kena racun? Kemarin, Permaisuri Agung sendiri ke dapur istana. Pasti dia yang meracuni makanan itu. Baginda, hamba difitnah. Hamba ke dapur istana kemarin untuk Baginda menyiapkan makanan pemuka selera. Mana mungkin hamba meracuni anaknya? Dasar wanita lancang. Beraninya memfitnah Permaisuri Kerajaan Naga. Melawan atasan. Harus mati. Mohon Baginda, bunuh Putri Ayu sekarang untuk menjaga hukum. Mohon Baginda, lihatlah selama ini hamba dengan tekun mengobati luka lama Baginda. Tolong selamatkan anak-anakku dulu. Seorang wanita, hanya wanita, bisa mengobati Baginda. Sudah anugerah besar. Beraninya menuntut imbalan dan mengancam Baginda. Ini kejahatan lebih berat. Jangan pernah beri obat padanya. Cukup! Siapa juru masak istana? Hamba. Makanan pavilion kemarin kamu yang urus semuanya. Apa kamu lihat ada yang meracuni? Sebenarnya ada apa? Hamba lihat semuanya Baginda. Permaisuri Agung di dapur istana menyiapkan makanan untuk Baginda. Juru masak istana lalai, membuat makanan bermasalah. Semua turun dan terima hukumannya. Cepat selamatkan anak-anak, Permaisuri. Jangan mendekati pavilion Ayu dan anak-anak. Pelanggaran dihukum pengkhianatan. Sedikit lagi. Bisa diam-diam membunuh 3 si manis itu. Tak kusangka. Raja Surya begitu memihak wanita itu. Bahkan larangku mendekati pavilion Ayu. Bagaimana caranya? Jangan buru-buru. Tiap sejam, Baginda Raja akan panggil tabib istana untuk periksa ulang di Istana Damai. Aku hanya perlu bunuh tabib istana, lalu menggantikannya. Masuk Istana Damai atas nama periksa ulang, lalu cari kesempatan untuk habisi Ibu Suri. Cara bagus. Akhirnya sadar. Maaf Ibu, membuat Ibu khawatir lagi. Ibu, kami kangen Nenek Suri. Semoga Nenek Suri cepatlah sadar dan ungkap kebenarannya. Kalau begitu, Permaisuri Agung tak bisa mencelakai kami. Kami juga bisa cepat-cepat meninggalkan istana dan pulang. Ayo, kita ke Istana Damai lihat Nenek Suri. Sekarang dia seharusnya sudah sadar. Salam hormat Baginda, Permaisuri Agung. Bukankah kau bilang luka Ibu Ratu tak serius dan akan segera sadar? Sudah begitu lama. Kenapa Ibu Ratu belum sadar? Tenang Baginda, hamba akan periksa ulang Ibu Suri dan Permaisuri. Hamba akan periksa ulang Ibu Suri dan Permaisuri.
Loncong! Jika gagal membunuh Ibu Suri, langsung jalankan rencana kedua. Pemberontak! Beraninya kamu! Beraninya menyerang Ibu Suri di Istana Damai! Siapa yang menyuruhmu? Beraninya melakukan hal sehina ini? Baginda, lihat! Itu barang dari pemberontak itu. Sisa obat dalam tas ini adalah obat yang diambil Putri Ayu untuk menyelamatkan ketiga anaknya di klinik istana. Obat langka, rumput hati naga. Pasti Putri Ayu. Dia takut Ibu Suri Agung bangun dan ungkap kebenarannya. Jadi dia membayar pemberontak ini untuk menyerang Ibu Suri. Mau membunuh saksi agar masalahnya selesai. Baginda, periksa. Hamba tak pernah melihat orang ini. Apalagi menyerang Ibu Suri. Hal sehina itu. Tas obat ini bukan milik hamba. Bukan milikmu? Lalu milik siapa lagi? Di istana, selain kamu, siapa lagi yang pakai rumput hati naga? Buktinya sudah jelas, masih berani membantah? Baginda, demi keselamatan Ibu Suri Agung, demi kedamaian kerajaan naga, mohon Baginda segera menghukum keluarga Ayu dan anak-anak, agar mereka tak mengacaukan lagi dan mencelakai Ibu Suri. Omong kosong. Ibu takkan melakukan hal ini. Kamu dan pemberontak itu sekongkol. Kamu sengaja menjebak ibu. Permaisuri Agung, hatimu tajam sekali. Kamu selalu celakai kami. Kamu akan kena karma. Nenek Suri itu baik. Ibu juga takkan celakai Nenek Suri. Semua salahmu. Lancang. Dari mana datangnya si manis kurang ajar? Istana Damai ini kediaman Ibu Suri. Kalian tak berhak bicara. Pelawal, seret keluar dan pancung. Baginda, hamba mohon Baginda, izinkan hamba melihat tas obat ini. Jika ini milik hamba, hamba rela dihukum. Jika tidak, mohon Baginda berikan hamba keadilan. Lihat apa? Kamu pasti mau main licik, mengubah bukti untuk lolos dari tuduhan. Baginda, jangan biarkan dia melihatnya. Biar dia lihat. Baginda, beberapa hari lalu, hamba mengambil rumput hati naga dari klinik istana. Semua obat langka 1000 tahun. Kualitasnya tebal, aromanya kuat dan tahan lama. Tapi sisa obat di tas ini warnanya pudar kekuningan, aromanya tipis dan bau campuran. Jelas usianya kurang dari 100 tahun. Palsu rumput hati naga biasa, berbeda sekali dengan obat yang hamba ambil. Pasti si pemberontak tadi sengaja meninggalkan ini, bersekongkol dengan Permaisuri Agung untuk menjebak hamba. Omong kosong. Kenapa aku harus menjebakmu? Itu harusnya Anda yang jawab, Permaisuri Agung. Permaisuri Agung, hamba sungguh tak mengerti. Hamba tak pernah menyinggung Anda. Bahkan sebelum masuk istana, hamba tak pernah bertemu Anda. Kenapa Anda terus-terusan menjebak hamba? Berniat membunuh hamba dan anak-anak hamba. Diam! Kau! Orang jahat ini masih ingat aku. Dia ingat kejadian 5 tahun lalu. Berani pukul ibu. Jahat. Si manis cari mati. Hentikan! Kau seorang permaisuri, teladan bangsa, malah memukul orang di depan umum. Tak punya toleransi, merusak nama permaisuri, merusak nama kerajaan. Baginda, hamba menyelamatkan Ibu Suri Agung. Hamba terluka parah. Hamba hampir mati. Apa kesetiaan hamba? Baginda tak lihat. Ibu Ayu dan anaknya jahat. Mereka mau membunuh Ibu Suri dan merebut tahta. Mohon Baginda sadar. Ratna Dewi, dasar wanita berbisa. Yang pantas mati itu kau. Anakku, kamu bodoh sekali. Ibu Ayu dan anak-anaknya, mereka yang menyelamatkanmu. Mereka yang punya darah murni naga. Ibu Suri Agung bereaksi. Pasti Ibu Ayu dan anak-anaknya mau mencelakai Ibu Suri Agung. Ibu Suri Agung sangat murka, makanya bereaksi begini. Dia mau bangun untuk menunjuk mereka. Ibu,
Sudah sadar? Bagaimana? Nenek tua, melirikku percuma. Selanjutnya akan kubunuh kau. Ibu Ayu dan anak-anaknya akan segera kusiapkan untuk menemani kau. Baginda, sepertinya Ibu Suri Agung mau bicara dengan hamba. Lepaskan! Dasar wanita jahat! Jangan sentuh anakku! Bunuh dia! Kenapa Ibu Ratu terus menatap Permaisuri? Kalian semua, keluar. Aku mau bersama Ibu Ratu. Ibu, ada apa Ibu? Katakan saja, anak Ibu mendengarkan. Raja Surya saat ini hanya menjaga Ibu Suri. Dia tak punya waktu lain. Inilah saatnya untuk menghabisi Ayu dan keluarganya. Saatnya yang terbaik. Ibu Ayu dan anaknya bersekongkol dengan pemberontak, mengkhianati Ibu Suri. Dosanya sangat berat. Dosanya sangat berat. Pengawal kerajaan muncul. Habisi mereka di tempat. Ratna Dewi, beraninya kamu pasukan Titah Raja? Raja belum memutuskan. Beraninya kamu panggil pasukan membunuh? Pasukan Titah Raja. Kata saya, ini Titah Raja. Berarti begitu. Hari ini, walau dewa pun datang, takkan bisa menolong kalian. Keempat si manis ini. Raja akan segera tahu sifat aslimu. Terus kenapa? Hari ini kalian pasti mati. Serang! Ibu! 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 Bunuh mereka! Habisi semua! Jangan sentuh anak-anakku. Ada apa ini? Anak ini ternyata benar-benar berwujud. Dharma, saat dia pingsan. Bunuh! Hapuskan akar-akarnya. Siap! Jaring pemangsa jiwa. Begitu jatuh, baik jasmani maupun roh akan hancur lebur. Berhenti! Siapa berani melukai mereka? Jadi ini rasanya dilindungi ayah. Tenang sekali. Selamat malam, Baginda. Permaisuri, beraninya kau menggerakkan pengawal kerajaan untuk membantai di istana. Apa kau tak anggap aku aja? Apa kau tak anggap aturan istana aja? Tenang, Baginda. Tadi Ibu Suri memegang erat tangan hamba. Hamba baru sadar kalau Ibu Suri Agung ingin hamba cepat bunuh mereka berempat, agar mereka takkan merugikan Ibu Suri dan Baginda lagi. Omong kosong, omong kosong. Aku di sisinya, tak pernah jauh. Tak tahu apa-apa tentang niatnya. Permaisuri anggap aku bodoh? Kalian ini pengawal kerajaan, malah ikut perintah sembarangan. Semua turun, terima 100 pukulan. Diasingkan 3 bulan. Baik, Baginda. Permaisuri memalsukan titah, menggerakkan pengawal kerajaan. Segera kurung di Istana Permaisuri. Tanpa titahku, siapapun dilarang sentuh Ibu Ayu dan anak-anaknya. Pelanggaran dihukum maka. Hamba turuti titah. Kalian beruntung. Begitu aku bebas, akan kubuat kalian menderita. Bawa Permaisuri ke Istana Permaisuri. Aku bisa jalan sendiri. Terima kasih, Baginda, sudah menyelamatkanku.
Bangunlah, tak usah sungkan. Kalian semua terluka. Cepat istirahatlah, jangan capek lagi. Nona Ayu, sebelum masuk istana, apa kau punya masalah dengan Permaisuri? Aku sudah berkali-kali mau menghukumnya, tapi tak ada bukti yang pasti. Sekarang, aku hanya ingin Ibu Ratu segera bangun untuk memutuskan semua ini. Maaf, Baginda. Hamba tak tahu. Hanya sesekali, hamba merasa Permaisuri Agung agak familiar. Nanti hamba akan coba ingat. Jika ada petunjuk, hamba akan segera lapor pada Baginda. Kau pulang dulu untuk pulih. Kalau butuh apapun, bilang saja pada pelayan. Aku sudah berpesan, tak ada lagi yang berani mengusikmu. Terima kasih, Baginda. Ciuman ini, kenapa familiar sekali? Kamu lemah. Aku suruh orang antar kalian pulang istirahat. Ibu, wajah ibu merah. Kakak nggak lihat tadi ibu cium raja? Ibu, malu-malu. Itu cuma kebetulan. Jangan ngawur. Raja dan Permaisuri, dan kenangan kabur jatuh tebing. Aku merasa aku pernah berhubungan dengan mereka. Kalau mau ingatan kembali, harus cari tahu asal-usulnya. Bibi Sari mungkin tahu. Aku harus segera surati dia. Empat pengawal utama tak bisa membunuh keempatnya. Seolah langit membantunya. Jangan marah. Nasib takkan mengalahkan nasib negara. Nasib negara? Apa maksudnya? Seratus tahun lalu, kerajaan naga pernah diganggu makhluk jahat. Namanya Iblis Pemakan Naga. Iblis ini bisa merasuki manusia biasa dan memakan darah murni naga, membantai klan naga, mengacaukan pemerintahan. Saat itu, kerajaan naga penuh mayat. Kekuatan negara merosot. Akhirnya, raja terdahulu memakai semua kekuatan naga dan menghancurkannya dengan pedang legenda Surya. Jiwanya musnah. Kejadian ini tercatat dalam sejarah kerajaan naga. Semua pejabat istana tahu. Semua orang gemetar mendengarnya. Sangat takut. Iblis Pemakan Naga. Baginda Raja terluka diserang. Tak ada yang bisa mengobati. Lalu Ibu Suri pingsan tak sadarkan diri. Kerajaan naga terus celaka. Asalkan kita sebar rumor kalau istana diserang iblis pemakan naga, lalu buatlah beberapa fenomena aneh. Para pejabat senior pasti akan percaya daripada mengabaikannya. Sengaja korbankan Ibu Ayu dan anak-anaknya agar kerajaan naga tetap makmur. Mana mungkin mereka tidak setuju. Jurus hebat! Biar Ibu Ayu dan anak-anaknya jadi kambing hitam iblis pemakan naga. Asalkan mereka dituduh iblis, walaupun Raja Surya memihak, dia takkan tahan tekanan para pejabat, apalagi demi kelangsungan negara. Ini ulah makhluk iblis. Iblis Pemakan Naga! Iblis Pemakan Naga telah muncul! Perdana Menteri, apa yang mulia salah lihat? Iblis Pemakan Naga sudah lama dihancurkan Raja terdahulu dengan pedang legenda Surya. Hilang 100 tahun. Sekarang dunia damai. Kerajaan naga makmur. Bagaimana bisa muncul lagi? Lihat bekas cakar itu. Sama persis dengan Iblis Pemakan Naga yang tercatat dalam sejarah. Inilah Iblis Pemakan Naga. Dia benar-benar kembali.
Ayu, Ayu. Dasarnya sudah siap. Giliranmu. Pengawal. Ada perintah Permaisuri Agung? Lakukan ini untukku. Amulet penurut. Pergi. Ke Paviliun Ayu, beritahu Ibu Ayu dan anak-anaknya. Bilang Ibu Suri sudah sadar. Suruh mereka langsung ke Istana Damai. Baik. Urat hitam ini pembunuh kalian. Nona Ayu, Ibu Suri sudah sadar. Baginda Raja menyuruh kalian segera ke Istana Damai. Syukurlah. Ibu Suri sadar. Akhirnya bisa buktikan kebenaran kita. Anak-anak, Nenek Suri sudah sadar. Akhirnya kita bisa membersihkan nama. Cepat ke perpustakaan istana, ambil kitab kuno tentang iblis pemakan naga. Perdana Menteri, kenapa panik? Berteriak-teriak, tak pantas. Baginda, gawat. Iblis pemakan naga. Iblis pemakan naga muncul. Omong kosong. Iblis pemakan naga sudah dikalahkan raja terdahulu. Hilang 100 tahun. Bagaimana bisa muncul? Dari mana iblis itu? Baginda, lihat, itu mereka. Mereka iblis pemakan naga. Mereka menyusup ke istana, membantai rakyat kerajaan naga, dan berniat memburu Ibu Suri dan Baginda. Tidak mungkin. Mereka penyelamatku. Putri Ayu bahkan tabib yang menyembuhkan lukaku. Mana mungkin mereka iblis? Baginda, kami bukan iblis. Hamba juga tak tahu apa yang terjadi. Baginda, cepat lihat Bagus. Dia tidak tahu kenapa. Pagi ini dia muntah dan diare. Sangat lemah. Baginda, lihat. 100 tahun lalu, saat iblis pemakan naga muncul, tanda-tandanya sama persis dengan sekarang. Pertama, yang dihuni iblis, badannya terbungkus asap hitam. Tiang naga teriak menderita. Kedua, di mana iblis lewat, makhluk hidup mati mendadak. Jadinya, mayatnya bertanda cakar hitam. Ketiga, iblis ini memakan darah murni naga. Sekarang Ibu Suri tak sadarkan diri. Luka lama Baginda sulit sembuh. Semua ini cocok persis. Baginda, kita tak boleh mengulangi kesalahan. Baginda, Perdana Menteri, benar sekali. Bencana 100 tahun jangan terulang. Mohon Baginda, bunuh iblis ini untuk melindungi kerajaan naga. Mohon Baginda, titah segera. Hukum mati Ibu Ayu dan anak-anaknya. Sebagai peringatan untuk menjaga kerajaan naga abadi. Baginda, mohon keadilan. Ini semua pasti siasat Permaisuri. Dia suruh pengawal sebar kabar palsu, bilang Ibu Suri sudah sadar. Membodohi kami ke Istana Damai. Sebenarnya, dia sudah menyiapkan semuanya. Dia ingin kami sekeluarga dijadikan iblis pemakan naga. Mohon Baginda selidiki. Jadikan kami bebas. Baginda, kami bukan iblis. Mohon Baginda percaya kami. Selidiki tuntas. Kamu memfitnah. Baginda, sampai sekarang Baginda masih tak lihat. Mereka iblis pemakan naga. Mohon titah segera. Hukum mati mereka. Jaga kerajaan naga. Ratna Dewi, semua ini ulahmu. Semua ini perancangan licikmu. Beraninya kamu memakai nama iblis pemakan naga, menjebak para pengkhianat,
mengacaukan pemerintahan. Para pejabat ini semua hanyalah sekelompok bodoh. Anakku, kamu jangan sampai tertipu. Ibu Ayu dan anak-anaknya adalah keluargamu. Sekarang ibu sudah sadar. Ibu akan melindungi darah murni naga dan mengungkap sihir wanita jahat ini. Diam semua! Ratna Dewi, dasar wanita jahat. Sekarang juga, ibu mau memerintahkan untuk membunuhmu. Dihancurkan jadi 1000 potong. Ibu, ada apa? Tabib! Tabib di mana? Panggil tabib! Penasihat kerajaan tak ada. Tabib istana juga mati. Tak ada yang bisa menyelamatkan nenek tua ini. Coba saja bangun dan tuduh aku. Baginda, biar saya periksa Ibu Suri Agung. Tenang, Baginda. Ibu Suri Agung sehat hanya karena emosinya terlalu tinggi. Itu membuatnya pingsan. Cukup tenangkan saja. Dia pasti sadar dalam sekejap. Dia pasti sadar dalam sekejap. Benarkah Ibu? Syukurlah. Nenek Suri akan sadar dan bisa menghukum wanita jahat ini. Kau menjebak kami dan memasukkan pertanda iblis. Kau pasti mati. Permaisuri Agung, sampai sekarang kau masih tak mengaku semua kejahatanmu. Ibu Suri sadar dan tahu siasatmu. Makanya kau ditampar di depan umum. Inilah akibat kejahatanmu. Melukai Ibu Ratu, mencebak Ibu Ayu dan anaknya. Permaisuri, kau wanita jahat. Beraninya kau. Baginda, hamba difitnah. Ibu Suri Agung pasti melihat pangeran mahkota kena kutukan iblis. Hamba tak menjaganya dengan baik, makanya beliau marah dan membelasah hamba. Ibu Suri Agung yang paling beliau utamakan adalah kestabilan kerajaan naga. Baginda tahu kan? Perdana Menteri, Baginda Raja sudah dibutakan iblis pemakan naga. Dia bahkan tak percaya kata-kataku, malah percaya pada 4 orang luar tak dikenal. Kerajaan naga dalam bahaya. 100 tahun lalu, Raja terdahulu juga pernah sampai terpengaruh iblis. Beliau bersikeras ingin mencopot Permaisuri Wulan dan menggantikannya dengan Peri Rubah. Menteri Lesmana dan para pejabat mengadu domba sampai mati di gerbang istana. 2 pejabat setia langsung mati di tangga. Raja terdahulu pun akhirnya sadar. Jadikan iblis rubah Permaisuri. Menteri Lesmana dan para pejabat menolak mati-matian. 2 pejabat setia mati di depan pintu gerbang. Raja terdahulu akhirnya menyesal. Dan terbukti, wanita itu iblis rubah. Menteri Lesmana jadi legenda. Sekarang, Perdana Menteri adalah tulang punggung kerajaan. Anda harus tiru Menteri Lesmana. Buktikan dengan mati. Sejarah akan ingat Anda dan akan selalu dihormati. Jika iblis pemakan naga tak dihapus, kerajaan naga pasti runtuh. Mohon Baginda Raja segera hukum mati Ibu Ayu dan anak-anaknya untuk kedamaian negara. Baginda, hamba ikut Perdana Menteri. Buktikan dengan mati. Kerajaan naga yang berabad-abad jangan sampai hancur di tangan iblis. Mohon Baginda Raja, hukum mati iblis itu. Baginda, hamba juga rela mati untuk membujuk. Jika hari ini Baginda tak hapus iblis itu, hamba akan mati di tiang istana damai ini sebagai penebusan pada raja terdahulu. Aku sudah bilang, Ibu Ayu dan anaknya bukan iblis. Masalah ini sangat mencurigakan. Aku takkan bunuh orang tak bersalah. Bangunlah kalian. Jangan paksa aku dengan mati. Perdana Menteri, Saudara Wira, demi kerajaan naga, Zain pergi duluan. Raja tak sadar. Hamba ikut Saudara Zain. Baginda, 2 pejabat setia tewas. Baginda masih saja tak sadar. Pengawal, bawa pedang legenda Surya. Seratus tahun lalu, Raja terdahulu memakai pedang ini untuk membunuh iblis pemakan naga. Pedang ini pusaka kerajaan naga. Pusaka terhebat. Bisa memenggal semua iblis. Hari ini, hamba rela mati membasmi iblis untuk melindungi kerajaan naga. Baginda tak mau bertindak. Hamba akan bertindak atas nama langit.
Tidak mungkin, ini mustahil. Pedang Surya, pusaka terhebat Kerajaan Naga, melindungi darah murni naga. Tersurat jelas dalam naskah kuno, pedang ini hanya akan meledak saat memburu tuannya. Dia lebih rela hancur daripada melukai tuannya. Jangan-jangan ketiga anak ini bukan iblis pemakan naga, tapi darah murni naga. Yang lahir dariku, ternyata 3 anak naga kecil. Jangan-jangan, Baginda Raja adalah ayah kandung mereka. Selama ini, selain 5 tahun lalu, di tengah hutan, menyelamatkan seorang wanita dan berselingkuh dengan dia, aku tak pernah sentuh wanita lain. Bagaimana 3 anak ini bisa jadi anakku? Jangan-jangan... Andai ayah raja benar-benar ayah kandung kita, alangkah indahnya. Iya. Ayah kandung pasti akan melindungi kita. Gak ada lagi yang berani menindas ibu dan kita. Nenek Suri adalah nenek kandung. Ayah raja adalah ayah kandung. Kita jadi satu keluarga. Kenapa pedang Surya meledak? Jangan biarkan mereka bersatu. Baginda, periksalah. Pil penyamaran nada ini ditemukan di Pavilion Ayu. Dia sudah lama merencanakan untuk memasukkan darah murni naga, agar ketiga anak ini palsu jadi pewaris naga, menggantikan saya sebagai permaisuri, dan merebut tahta Pangeran Bagus. Mereka sama sekali bukan pewaris naga. Mereka iblis pemakan naga. Pedang Surya pasti tertipu oleh pilnya, makanya meledak. Mohon Baginda segera bunuh mereka. Pil ini bisa menipu benda mati, tapi tak bisa menipu Raja Naga sejati. Kamu memfitnah. Pil ini bukan milikku. Aku tak pernah lihat pil penyamaran naga. Permaisuri Agung, selain memfitnah dan memasukkan bukti, apa kamu punya cara lain? Hasilnya, tak perlu dibantah. Segera kirim orang ke kuil leluhur, ambil batu warisan darah untuk memverifikasi pewaris naga asli atau palsu. Batu warisan darah akan langsung membuktikannya. Perdana Menteri, kau lihat sendiri. Pedang Surya mau hancur daripada melukai ketiga anak ini. Mereka sangat mungkin dari darah murni nagaku. Masih berani kau bilang mereka iblis pemakan naga? Apakah mereka dari darah murni naga? Belum terbukti. Tapi tak mungkin iblis pemakan naga. Hamba salah. Hamba siap dihukum. Pergi, terima hukumannya. Asal pil penyamaran naga ini dari mana? Sebelum aku selesai menyelidikinya, permaisuri dilarang bertemu Pangeran Mahkota. Baginda. Cepat mundur! Baginda, ini ditemukan di pojok istana. Aura hitam ini sangat aneh. Disampaikan untuk Baginda. Aura hitam ini sama dengan yang menjerangku 5 tahun lalu. Aura dari pendeta hitam itu. Kainnya pendeta hitam itu sudah lama masuk istana. Segera perketat pengawalan di seluruh istana. Gelar pengawal untuk Ibu Ayu dan anak-anaknya. Jangan biarkan siapapun mendekat, apalagi permaisuri. Baik, Baginda. Habislah, semua hancur. Kalau batu warisan darah sampai, semua upaya penggantian ini akan sia-sia. Jabatan Pangeran Mahkota Bagus, jabatan permaisuriku, semua tak akan terjaga. Sekarang Raja Surya sudah menemukanmu. Kamu gak apa-apa. Raja Surya dulu saja ku buat luka parah, hampir mati. Apalagi para pengawal istana yang cuma pengecut. Cuma anak buah kecil, tak ada artinya bagiku. Tak bisa melukaiku sedikit pun. Lalu, gimana sekarang? Raja Surya sudah kirim orang ke kuil leluhur untuk ambil batu warisan darah. Sebentar lagi akan diperiksa darah naga. Kita harus bagaimana? Jadi, kita harus bertaruh besar. Ini api arwah gelap. Api jahat dari neraka. Spesial melawan darah murni naga. Makin kena air, makin besar. Bisa membakar jiwa dan roh pewaris naga. Tanpa meninggalkan jejak. Asalkan kau beri aku kesempatan untuk menyusup ke Pavilion Ayu. Wanita ini dan 3 anak naga kecilnya pasti mati. Ibu, tiba-tiba banyak orang di kamar. Aku jadi agak tidak biasa. Bicara pun tak berani keras. Anakku, ini bukan karena tidak biasa. Ini agar Baginda Raja melindungi kita. Dia sengaja menempatkan pengawal. Ini keistimewaan untuk kita. Dengan begitu, tak ada yang berani sembarangan mencelakai kita. Tentu saja. Sekarang pengawal kita sebanyak pengawal Nenek Suri.
Artinya, Baginda Raja sangat menghargai kita. Baginda Raja pasti tahu kita orang baik, bukan iblis, makanya melindungi kita. Ibu, kalau Baginda Raja jadi ayah kita, bagus ya. Jadi ada ayah dan nenek suri bersama melindungi kita. Gak ada lagi yang berani menindas kita. Jangan asal bicara. Ini kan istana. Di mana-mana ada mata-mata. Ngomong begitu itu pengkhianatan. Kalau sampai ketahuan, kita akan dituduh lagi. Paham? Bu, siapa sebenarnya ayah kita? Kenapa kita tidak pernah bertemu ayah? Ibu juga masih cari tahu. Masih cari petunjuk. Balasan surat Bibi Sari seharusnya sudah sampai. Mungkin ada petunjuk di suratnya. Ayu, Bibi Sari ingat, hari itu kamu menyelamatkan seorang gadis di depan gerbang. Lalu atas permintaan gadis itu, kamu mengantarkannya pulang. Setelah pulang, kamu menghilang. Sampai keesokan harinya, Bibi menemukan kamu di bawah tebing, tergeletak di lautan darah. Untungnya kamu masih hidup. Ini gambar gadis itu. Permaisuri Agung! Ternyata kami sudah saling kenal. Tapi aku kan sudah selamatkan nyawanya. Kenapa dia bukannya berterima kasih? Malah terus-terusan mencelakai aku dan anak-anakku. Aduh, ada pembunuh! Pembunuh mau membunuhku! Cepat kejar! Api, anak-anak, cepat lari! Putri Ayu, kalian pasti mati. Api arwah gelap, musuh klan naga. Makin panas kena air, para dewa pun tak bisa menolong. Cepat padamkan. Putri Ayu itu kesayangan raja. Kalau sampai kenapa-kenapa, kalian tak akan sanggup. Cepat ambil air dari Danau Cermin. Bawa banyak ember. Api harus dipadamkan. Api harus dipadamkan. Ibu, Tata, cepat masuk! Rata, bagaimana? Bisa tahan. Api ini aneh, jangan maksa. Adik, hati-hati. Kita cari Kiara bersama. Kakak, jangan terluka. Ibu, aku tak apa. Halangan ini bisa tahan api arwah. Cepat kabur dari pintu belakang. Kakak, lindungi ibu dan adik. Aku akan tahan. Api tak akan masuk. Baginda, pavilion Nona Ayu terbakar. Apa? Ratna Dewi, menantuku dan cucuku. Api biru, dingin menusuk tulang. Makin besar kena air. Ini api arwah gelap. Hentikan semua! Jangan siram lagi! Kekuatan Raja Penakluk Iblis. Menantuku, sudah lama ibu kenal kau. Ketiga anak ini, semua cucu kandung ibu. Jangan-jangan pria yang malam itu bersamaku adalah Baginda Raja. Dia adalah ayah kandung mereka. Benar,
Pria yang kau selamatkan 5 tahun lalu adalah putra ibu, Raja Surya. Kalian memang ditakdirkan. Ketiga anak ini adalah darah daging Baginda Raja. Darah murni Kerajaan Naga. Gawat, Ibu Suri sudah tahu kebenarannya. Terlambat mau pergi. Pendeta hitam, beraninya kau membakar istana. Hari ini kau mati. Raja Surya, 5 tahun lalu kau kalah dariku. Hampir mati. Kau tetap pecundang. Beraninya sombong. Oh ya, kalau begitu, lihat saja kemajuanku 5 tahun ini. Tidak mungkin. Kekuatan nagamu bagaimana bisa jadi begitu kuat? Pojok barat laut istana adalah titik penekan nadi naga. Spesial melawan kejahatan. Kekuatan jahatmu melemah, kekuatan nagaku melonjak. Baginda, hamba salah. Hamba melihat Baginda lebih memihak Ayu. Hamba takut tahta hamba terancam dan gelar Pangeran Bagus direbut. Makanya hamba tergiur oleh Pendeta Seno. Hamba hilaf sesaat dan berbuat salah besar. Mohon ampun Baginda dan Ibu Suri. Ratna Dewi, kau pikir aku tak tahu? Bagus Pratama sama sekali bukan darah murni naga. Kau merencanakannya mengganti anakku. Berniat menjadikan anakmu pewaris tahta. Kejahatanmu pantas mati. Jangan mengaku. Kalau mengaku, aku dan Bagus mati. Hamba difitnah. Bagus sungguh-sungguh darah murni naga. Ibu Suri pasti dibohongi Ayu. Mohon pakai batu warisan darah untuk memverifikasi. Baginda, Ibu Suri Agung, batu warisan darah sudah tiba. Panggil Pangeran Mahkota. Uji dulu. Pangeran Mahkota. Baginda, Ibu Suri Agung, Yang Mulia Pangeran Bagus, bukan darah murni naga. Ratna Dewi bersekongkol dengan iblis, menyerang kerajaan, berusaha merebut tahta. Dosanya tak termaafkan. Bagus Pratama bersalah sama. Segera mati disayat-sayat. Ayu, 5 tahun lalu, aku salah padamu. Membuatmu dan anak-anak menderita begitu banyak. Anak-anak, sekarang kebenarannya terungkap. Putri Ayu adalah menantu Ratu Sahmu. 3 anak ini adalah putra mahkota sah Kerajaan Naga. Saatnya beri mereka status. Turunkan titahku. Jadikan Putri Ayu Permaisuri Naga. Pegang segel Permaisuri. Pimpin 6 istana wanita. Jadikan Dharma Ayu Pangeran Mahkota. Raka Ayu, Bayu Ayu. Jadikan Raja Bijaksana dan Raja Berkah. Tempat tinggal di Pavilion Timur. Demikian titah. Baik, titah. Baginda, aku masih tak ingat. Bagaimana sebenarnya aku hamil anak Baginda? Ingatan itu masih kabur. Tak apa. Tak ingat pun tak apa. Malam ini, aku akan menemanimu untuk mengingatnya.